يصح كل الحرام يمحر كل طغى يعدل بين العنى ويؤمن الخائفين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتأتيما ورحمة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأم بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Garis buka 166 ya. 166. Maju aja bagi. Ayo bagi. Kosong maju aja. Tidak tahu belakang. Ini ente maju. Enggak ada lekannya. Lekan itu tahu belakang. Lekan itu tahu belakang. Lekan itu yang tahu belakang. Itu maju. Yang kita taruh kita ya 166 ya. Masuk ke kaki ya. Paling atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru qalbi wa al-ilmu wal i'tiraf ana jami'an min fadlillahi ta'ala. Qala ta'ala ma bikum min ni'matin min Allah. Wa qala ta'ala ta'udu ni'matallahi la tusuha wa syukru lisani al-iksaru ila sana'i Jalla wa ala wa tahaddusu bi ni'amihi bil hadithi ma'anahu ala abdin nikmatan qala alhamdulillahi illa qad adda syukraha fihi du'ai alhamdulillah syukur arkan syahid warihi wa huwa bil amali bi ta'atillahi wa isti'anatu biha ala maradihi qala Allah ta'ala ala Dawuda syukran ala man tawassala syai'in min amillahi ila syai'in ma'asihi faqad kabara nikmata wastawjaba syarra lam yubadir ila taubati ala ba'du hukama man syakara nikmata faqad qayyadaha bi qaliha wa man kabaraha faqad aradaha bi'aliha qala al-qailu idza kunta bi ni'matin far'aha fa'inal ma'siyah yajil ni'am wa jawin zaliha syukri ilahi syukri ilaha syari'un niqam. Ya, pembahasan lanjutan minggu lalu tentang bersyukur ya. Kita sudah pelajari apa makna syukur. Arti syukur adalah seorang hamba yang syarqul abdi jami'a amanullahi alaihi bima khuliqa li'ajlihi. Ya, artinya seorang hamba berbuat atau mengerjakan terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan untuk apa dia diciptakan. Karena apa diciptakan? Allah Ta'ala ciptakan dia untuk ibadah, maka nikmat yang Allah berikan dihabiskan untuk ibadah. Jangan dihabiskan untuk maksiat ya. Sudah kita pelajari. Sekarang bagian syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyukurul qalbi wa huwa al-ilmu wa i'tirafu anna jami'ami min fadlillahi ta'ala. Syukur terbagi tiga. Kita pelajari syukur dengan hati, dengan lidah, dan dengan anggota tubuh. Sekarang syukur dengan hati. Fasyukurul qalbi huwa, syukur dengan hati adalah al-ilmu wal i'tirafu, mengetahui dan mengakui. I'tiraf pengakuan, mengakui. Mengetahui dan mengakui ana jami'an ni'ami min fadlillahi ta'ala, wa seluruh nikmat itu daripada bentuk karunia Allah kepada hambanya. Seluruh nikmat, besar, kecil, gede, besar, kecil, dikit, banyak, sesuai harapan, tidak sesuai harapan, sesuai target, tidak sesuai target, semuanya dari Allah Ta'ala. Baik zahir maupun batin, yang enggak kelihatan, ya semuanya ini kita yakini, kita akui bahwa seluruh nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kita udah bisa begitu, ya kita iktiraf, kita mengakui seluruh nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, berarti kita udah syukur dengan hati kita. Udah bagaimana? Udah di hati kita bilang aja seluruh nikmat, ya besar kecil, ya tadi dikit banyak, zahir batin, khafi jali, kelihatan tidak kelihatan, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kita bisa begitu, nah berarti kita apa? Udah syukur kepada Allah dengan hati kita. Ya, kalau syukur dengan hati nggak diucapkan, kan dengan hati, nggak kedengeran kan? Udah hati kita mengakui semua nikmat Allah Ta'ala dan kita, ya semua nikmat Allah Ta'ala. Nah, kita kalau bisa begitu, kita akui semua nikmat Allah Ta'ala, berarti kita udah syukur dengan hati kita. Ya, amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada sama diri kamu itu sumbernya dari Allah Ta'ala. Semua nikmat yang ada, yang wa ma bikum min ni'matin, semua nikmat yang ada sama diri kamu itu dari Allah Ta'ala. Ya, artinya apa? Artinya nggak bisa kita mengatakan ini hasil jerih payah kita.
Itu daripada kita cuma usaha doang. Ya, sebagaimana dulu sudah katakan, ini saya punya duit, hasil saya banting tulang. Ini saya punya duit, hasil saya kerja keras. Ini saya punya duit, ya, ini punya rumah, hasil saya bekerja. Nah, ya, boleh ngomong gitu, cuma yang maksudnya cuma usaha dia aja gitu. Tapi hakikatnya semuanya dari Allah Ta'ala. Ya, jadi ngomong gimana? Alhamdulillah, ya anak kerja rajin, anak kerja siang malam banting tulang ya. Banting apa lagi? 3 juta Anda banyak. Alhamdulillah, anak bisa beli motor. Alhamdulillah, anak bisa beli mobil. Alhamdulillah, anak bisa beli apa tuh di rumah, bisa kawin lagi. Itu emang dia sebutkan usahanya disebutkan, ikhtiarnya disebutkan hasil kerja, hasil banting tulang, hasil dagang, hasil bisnis. Ya, kalau hasil bohongin orang, jangan. Ya. Nah ini semuanya dari Allah Ta'ala. Sekalipun disebutkan ikhtiarnya dia, tapi sebutkan semuanya dari Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, jadi wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang ada di diri kalian semuanya sumbernya Allah Ta'ala. Ya, enggak ada selain daripada Allah Ta'ala, enggak bisa. Enggak ada. Semua dari Allah Ta'ala. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Ini Allah Ta'ala bilang, Allah Ta'ala tahu, ya, kalau kalian wahai hambaku mau coba-coba menghitung nikmat Allah, nikmat dari aku, kalian gak bakal mampu. Kita menghitung nikmat Allah Ta'ala gak bakal mampu sampai saat ini. Ya, sudah cerita minggu lalu dari kita buka mata sampai sekarang ini, ya, nggak mampu. Ya, komputer apa tuh, kalkulator nggak bisa. Nikmat apa, oksigen, nikmat kita apa tuh, tadi pulang ke rumah ada kopi, nikmat nggak? Nikmat. Kopi ada gulanya, enak nggak? Enak. Ada kue apa tuh? Jujur. Martabaknya ini enak nggak? Yang lain benar pun kita dapat, enak nggak? Enak. Udah gitu tadi ya, kita mengaji dihujanin, nikmat nggak? Nikmat. Diadimin Allah Ta'ala sebentar doang. Tapi tadi ada yang kena gambar setan. Kata setan, hujan jangan ngaji. Ustaz Muhammad nggak datang. Padahal ini datang duluan ya. Sorry ya, kita datang duluan tuh. Ya, setan godain tuh. Ya, paham nggak? Nah, jadi semuanya kita pengen hitung nikmat nggak bakal mampu. Yang bilang Allah Ta'ala. Mau coba-coba hitung nikmat dari aku, kalian nggak bakal mampu. Dalam tafsir ayat dikatakan, kalau ngitung nggak mampu, fadlan an syukriha, apalagi kamu syukurin. Ngitung aja nggak mampu, apalagi kamu syukurin. Nah, maka nanti ada orang apa tuh yang gelar syakur, wa qalilun min ibadiyah syakur. Dikit hambaku yang syakur. Syakur ala wazan fa'ul. Syakir yang syukur, kalau syakur beda. Nah, apa mana syakur? Orang yang syukur sama nggak ada. Ya, yang nggak ada itu juga syakur. Yang benar syukur, syakur. Tapi kalau syukur biasa banyak, syakirin banyak. Tapi kalau yang syakur jarang ya. Nah, jadi itu ya kita akui semua nikmat sumber dari Allah Ta'ala, itu kita ada syukur dengan hati kita. Wa syukur lisani, syukur dengan lidah. Bagaimana syukur dengan lidah? Huwa al-iksaru minasana Allah Jalla wa Ala. Syukur dengan lidah adalah banyak memuji Allah Ta'ala, banyak nyebut Alhamdulillah, banyak memuji Allah Ta'ala. Ya, dikit-dikit sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, ini kita udah syukur dengan lidah kita. Alhamdulillah ada bisa ini, Alhamdulillah ada teringat hujanan, Alhamdulillah ada ini. Nah, berarti syukur, kita syukur dengan apa? Lisan kita, dengan kita. Pokoknya nyebut Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Ya, nasi kebuli udah matang. Alhamdulillah, ayamnya empuk, daging empuk. Alhamdulillah, enak kan? Enak ya. Jadi kita semuanya pokok memperbanyak pujian pada Allah dengan nyebut Alhamdulillah. Kita syukur dengan lidah kita. Ya, seperti apa? Seperti kita bersin ya. Bersin bangkisan. Kok nyebut Alhamdulillah? Karena orang habis bersin, enak badan enteng, plong, enak kan? Puji Alhamdulillah, nikmat nggak? Nikmat, perasaan yang benar. Ya, kalau kita mau anggap ada yang nggak enak di tubuh,
dengan bersih dengan bangkis hilang semuanya. Enak nggak? Nah ya ini makanya sebutnya alhamdulillah. Ini nikmat ya Allah Taala ya. Wa tahaddusu bi ni'amihi, selain banyak memuji Allah Taala dengan menyebut alhamdulillah, tahaddusu bi ni'amihi, ungkapkan kita punya nikmat, ungkapan ceritain sama orang-orang. Alhamdulillah ya, ana bukan maksud pengen pamer. Alhamdulillah ana dikasih kenikmatan. Alhamdulillah istri ana semalam melahirkan. Alhamdulillah ana dikasih anak laki-laki. Alhamdulillah terlahir anak punya anak perempuan. Tahadus bi nikmat. Jadi ngomongin apa tuh? Ngomongin nikmat. Jadi tahadus bi nikmat. Ungkapkan apa nikmat yang tersebut ini sebagai apa? Sebagai syukur juga kepada Allah Taala. Syukur dengan apa? Dengan lisan. Tahadus ya, kita ungkapkannya. Wa fil hadis, dalam suatu hadis dikatakan, ma an'amallahu ala abdi nikmatan faqala alhamdulillah illa wa qad ada syukurha. Tidak ada Allah Ta'ala berikan nikmat kepada seorang hamba kemudian dapat nikmat dia sebut alhamdulillah, maka dia telah melaksanakan syukur nikmat tersebut. Kita dapat nikmat, kita bilang alhamdulillah, kita udah melaksanakan syukur kita terhadap nikmat tersebut. Ya, dapat gajian, alhamdulillah, alhamdulillah. Enak gak? Kita udah syukur. Siapa orang dapat nikmat Allah Ta'ala kemudian dia nyebut alhamdulillah, illa waqad ada syukurha, kecuali dia udah tunaikan, udah melaksanakan bentuk syukurnya dia kepada Allah Ta'ala dengan lidahnya. Ya, sampai-sampai apa? Ya, sampai-sampai nikmat yang kita anggap biasa ini kita lupa mengucap alhamdulillah. Paham enggak? Kita anggap emang mesti begitu, enggak? Ya, seperti kita pakai baju baru, ya kita nyebut alhamdulillah dikasani, segala puji bagi Allah yang telah memakai aku baju. Nikmat enggak? Kita anggap biasa. Dan kita kemudian lagi apa tuh? Mau ini dapat nikmat, ini pokoknya semuanya alhamdulillah. Tapi kalau itu mau borong, sebut alhamdulillah alladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini apa tuh? Borongan. Pujian yang nanti akan Allah kasih tambah. Yukafi mazidah, akan Allah tambah dengan tambahan. Nah, jadi kesimpulan apa? Kesimpulannya, jika kita dapat nikmat apapun juga, kita sebut alhamdulillah, kita udah tunaikan, udah merasakan syukur nikmat tersebut. Jangan kita anggap biasa, jangan. Semuanya alhamdulillah ya. Wa fihi, dan dalam hadis juga dikatakan ya, afdhalud du'ai alhamdulillah. Seabdul-abdulnya doa ada sebutan seorang hamba alhamdulillah. Jadi kalau orang nyebut alhamdulillah berarti dia udah melaksanakan seabdul-abdulnya doa. Maka doa sebelum kita menyebut poin yang kita minta sama Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdi wa bihamdillah. Nah, ya kita sebut alhamdulillah. Sebut alhamdulillah kita udah apa tuh? Melaksanakan syukur dengan lidah, kemudian kita udah melaksanakan dengan afdal doa yang terafdal. Nyebutnya alhamdulillah. Wa syukur arkan, syukur dengan anggota tubuh. Nah, syukur dengan ayat jawari, masuk arkan jawari, anggota tubuh. Kok bisa syukur dengan tubuh? Bisa. Apa? Huwa syarbuha bil amali bi taatillah. Syukur dengan anggota tubuh adalah ya melaksanakan ya atau menghabiskan nikmat tersebut dalam perbuatan amal, melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, kita habiskan, kita tunaikan di jalan Allah Ta'ala, di dalam takwaan. Ya, kita dapat nikmat sehat, kita sholat, syukur dengan anggota tubuh. Kita dapat rezeki yang banyak, kita sedekah, syukur dengan anggota tubuh. Nah, jadi semua nikmat kita balas dengan mengerjakan taat, enggak maksiat, kita syukur dan arkan. Ya sekarang nih, kita semua alhamdulillah. Hadirnya kita di masjid, di musola, hadir pengajian, kita udah syukur sama anggota tubuh kita. Kita dapat sehat, dapat semata memandang, dapat apa? Ada nikmat mendengar, ada nikmat bisa jalan kaki bergerak, ada nikmat, semua nikmat. Kita pakai hadir majlis taklim, hadir pengajian, kita udah syukur dengan anggota tubuh kita. Tapi kalau kita ya mendapat nikmat harta menjadi banyak, kita udah ketemu maksiat, kita kufur nikmat.
Jadi untung nggak kita nih? Untung. Tanpa terasa nih kita udah syukur dengan apa? Anggota tubuh kita. Dapat nikmat yang kita gunakan untuk ke mushola, haji majlis lain, kita disyukur dengan anggota tubuh kita. Tapi kita terasa, alhamdulillah. Ya, nah, pokoknya satu hari kita nggak maksiat, ya, nah, berarti kita syukur anggota tubuh. Jangan dibantuin menjudi, nah ini nggak syukur nikmat, karena nggak dihabiskan untuk dalam ketaatan kepada Allah. Nah, paham ya? Nah, jadi syukur dengan anggota tubuh adalah menghabis nikmat tersebut untuk melaksanakan taat kepada Allah Taala. Ya. Wal isti'anatu biha ala maradi. Ya, artinya dia menjadikan nikmat tersebut sebagai penolong, sebagai sarana untuk mencapai ridho Allah Taala. Jadi nikmat tersebut digunakan ya untuk mencapai ridho Allah, maradi, ridhonya Allah Taala. Nah, artinya apa? Nikmat yang ada sama dia digunakan untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk taat, untuk takwa. Nah, ini syukur dengan anggota tubuh. Ya. Mana dalilnya bahwa syukur dengan anggota tubuh itu dianjurkan? Kalau Allah Ta'ala berfirman, "I'malu ala Daud syukran." Wahai keluarga Nabi Daud, beramal solehlah kamu sebagai bentuk syukur kamu terhadap nikmat yang aku berikan kepada kamu. Emang perintahnya kepada keluarga Nabi Daud. Kita bukan keluarga Nabi Daud. Maksudnya apa tuh perintahnya untuk keluarga Nabi Daud, tapi maknanya umum kepada seluruh apa? Manusia. Malu ala Daud syukur. Wahai keluarga Nabi Daud, ya beramalah kalian, bertakwalah kalian sebagai bentuk syukur kalian kepada nikmat aku berikan kepada kalian. Nah, jadi yang sunnah Nabi Daud, tapi maksudnya umum. Nah, jadi dengan kita beramal baik, kita takwa, berarti kita udah melaksanakan syukur nikmat dengan anggota tubuh kita. Enak gak? Ya enak ya. Kita apa contohnya? Ya, satu orang ya duitnya banyak, digunakan untuk apa? Nolong orang, berarti syukur dengan anggota tubuh. Satu orang punya kepintaran, digunakan untuk mengajar orang lain, demi bermanfaat, syukur dengan anggota tubuh. Jadi apa yang dipunya nih nikmatnya digunakan untuk mencari doa Allah Taala, untuk taat, syukur dengan anggota tubuh. Ya, karena orang duit banyak digunakan untuk kawin lagi. Ya. Kan syukur kan? Syukur. Kawin lagi, bukan berzina ngomong. Jangan. Kalau berzina baru apa? Nikmat itu untuk nikah lagi. Syukur kan? Syukur. Mau syukur aja. Ya, paham ya? Nah, paham ya? Nah, jadi untuk taat aja lah, untuk taat. Nah, kita syukur dengan anggota tubuh, ya. Jadi i'malu ala Daud syukran. Beramal kalian wahai keluarga Nabi Daud. Ya, arti beramal soleh kalian sebagai bentuk syukur kalian terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian. Allah Ta'ala ya. Ya, jadinya memang begitu ya. Wa'lam anna man tawassala bi syai'in min ni'amillahi ila syai'in min ma'asihi faqad karba nikmata. Ketahuilah, orang yang tawassal, yang menjadikan wasilah, yang menjadikan sarana nikmatnya sebut nikmat dari Allah Ta'ala dijadikan sarana untuk mengajarkan maksiat. Duit banyak untuk menjudi, duit banyak untuk berbuat maksiat. Nah ini bagaimana? Faqad kafara nikmata, maka dia telah kufur nikmat. Nah, kufur nikmat lawan daripada syukur nikmat, dia kan syukur. Karena dapat nikmat tersebut jadikan sarana alat untuk maksiat. Nah, ini dia udah kufur nikmat. Bagaimana kufur nikmat ancamannya? Ancamannya azab Allah Ta'ala yang pedih. Kita sudah pelajari minggu lalu. La isyakatum la azidannakum wa in kafartum in azabi lasyadid. Yang kufur nikmat, ingat wahai orang kufur nikmat, yang nikmat yang aku berikan kepada kalian kufur, kalian gunakan untuk maksiat, ya siap-siap akan dapat azabku di akhirat nanti. Kadang-kadang dia kufur nikmat belum mati, azab Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala cabut kenikmatan tersebut, Allah kasihkan dia penyakit, naudzubillah. Ya, maka banyak ada orang tua, sudah tua, ya tapi tenaga yang kuat, ya maksudnya normal, dia punya panca inderanya, ya
udah tua, yang sebaya dengan dia, udah pakai kacamata, kupingnya kurang dengar, ototnya jalannya lemah, ya ditanya, ya kok apa resepnya nih? Yang lain udah tua kok, atau nggak tua-tua, maksudnya nggak seperti yang lain. Nah, kemudian jawab, aku jaga panca inderaku semuanya tubuhku daripada maksiat di waktu aku muda, maka Allah akan menjaga dia di waktu aku tua. Jadi mas dapat nikmat di masa mudanya nggak dengan maksiat. Dan maksiat tuanya normal. Nah, bukan berarti sekarang yang ini maksiat, ya mungkin ya dia yang tahu kan. Ya kan ada nggak? Nah jadi masa muda diobral dengan kemaksiatan, tuanya ambruk. Habis. Banyak yang masa mudanya nggak maksiat, tuanya sehat. Banyak ya. Lihat orang-orang yang bebas, masih masa mudanya suka berzina, menjablay dananya ambruk. Tapi ada orang 80 tahun kawin lagi mau perawan ada banyak. Padahal kalau badannya udah mesti tua, hanya dijaga. Olinya nggak sembarangan dibuang, ganti oli. Ganti oli sama halal doang, dia nggak emang haram, dia sehat. Banyak kita nggak tahu. Ini masih hebat aja. Tua masih mudanya nggak ada obrolan dengan kemaksiatan. Dia jaga, maka Allah terjaga. Itu bisa juga, bisa kalau kita mau. Udah telat belum? Belum. Tahu ya kita. Nah sekarang yang dulu anggap pernah mendapat nikmat digunakan untuk maksiat, taubat istighfar. Beristighfar, insya Allah Allah kembalikan lagi. Tapi asal mau taubat, mau istighfar aja. Jangan aneh si bantu di dulu. Taubat aja. Nanti katakan disebut taubatnya. Jadi ketahuilah orang menjadikan nikmat Allah sebagai sarana untuk maksiat, faqad kafara nikmata, maka dia telah kufur nikmat. Enggak syukur nikmat. Ya, ada nikmat untuk maksiat. Alhamdulillah dari banyak. Ya, tapi di sini apa? Di sini umumnya apa? Kalau ada orang punya harta banyak kemudian maksiat, ya ini kemungkinan hartanya haram. Kenapa? Ya kharajal malu min haitsu dakhal wa ida. Keluarnya harta seorang tergantung dari mana masuknya, dari mana sumbernya. Kalau sumbernya halal, insya Allah habisnya ke halal juga. Dapatnya dari yang halal, keluarnya ke jalan yang halal. Tapi kalau dapatnya maksiat dari haram, dari ke maksiat juga. Kebaikan gitu. Nah, sekarang nih kita lihat, kita punya harta, kita nggak main judi, nggak main ini, nggak main macam-macam. Nah, yakinlah harta kita halal. Ya, tapi kalau kita main judi, nah, berarti apa? Ada uang haram. Jadi keluarnya harta seorang tergantung dari mana sumber masuknya. Kalau kita anggap maksiat dengan harta kita, mungkin harta kita ada haramnya. Jadi yang haram keluar ke haram, yang halal habisnya ke halal juga gitu. Paham nggak? Ya karena ada orang main judi nggak kelihatan, apa judol. Ya Judi online tuh. Judi online. Dia mainnya nggak kelihatan, orang nggak tahu, tapi main judi online, sama juga. Mungkin hartanya haram juga. Kita nggak main ya, insya Allah harta kita halal. Nah, gitu aja ya. Kalau kita ada harta kita haram, berarti apa? Jadi sumbernya dari yang haram juga. Nauzubillah min dzalik ya. Wastaujaba salba, dan ya orang yang kufur nikmat tersebut yang menjadikan nikmat Allah sebagai sarana untuk maksiat, ya, maka dia adalah kufur nikmat. Wastaujaba salba, dia berhak nikmatnya Allah telah cabut. Nikmatnya Allah telah cabut. Nah, cabut gimana? Salab, dicabut. Cabut gimana? Yang dulu ya anggap sekarang kita masalah perzinahan aja. Yang masih muda suka berzina, ya umur berapa tahun orang masih perkasa dia udah ampuh. Pakai Viagra, mempan. Apa lagi tuh? Pakai apa lagi? Obat kuat. Punya kumis. Tap kumis. Nggak mempan lagi. Apa lagi campur? Kudapan? Kuda liar. Kudapannya dari Facebook. Ayo. Yang pakai kuda ini nggak mempan juga. Kenapa? Kuda dioper bang? Kuku Bima. Kuku Bima kayak kuku apa lagi? Kuku macan. Itu dioper udah nggak mempan. Dia dicabut malah. Dicabut. Kenapa? Dia habis itu punya dapat nikmat ereksi. Nikmat ereksi itu apa? Nikmat belum, nikmat ereksi, guna untuk maksiat. Nah ini udah istilah disabat Allah tak cabut.
Jadi apa? Letoy. Impoten, letoy, meletot keluar. Meletot, paham ya? Tapi ada yang tua nggak meletot, ada. Ada. Jadi udah deh. Yang sering maksiat, anggap dia nggak berzina, dia suka maksiat dengan onani. Nah, itu meletot lagi. Jadi nikmat dari sini digunakan untuk apa? Untuk haram, kena lagi. Makanya ya, karena yang udah berlalu gimana? Tobat Allah Taala. Nah, jadi nikmat untuk maksiat berarti hukum nikmat Allah Taala cabut nikmat tersebut. Dicabut Allah Taala. Paham ya? Ilam yubadir ila taubati, kalau dia enggak buru-buru tobat. Artinya kalau enggak buru-buru tobat, dia larut dalam dihabiskan nikmat tersebut untuk maksiat, hukum nikmat Allah Taala cabut. Kalau dia sadar, ya Allah, ada maksiat ini, dia buru-buru tobat, ya nikmatnya insyaallah Allah Taala cabut. Paham ya? Kalau cabut dia udah habis. Nah, ya. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, man syakara nikmatan faqad qayadaha bi iqaliha. Siapa orang yang syukur dengan nikmat, dapat nikmat dia syukur dengan lidahnya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya digunakan untuk taat, maka dia telah mengikat nikmat tersebut. Qayadaha diikat nikmatnya. Kalau diikat enggak kabur, enggak lenyap. Dapat nikmat digunakan untuk taat, dia mengikat nikmatnya supaya nikmatnya enggak kabur. Ya, nah, tadi ya dia punya kekuatan, punya ereksi, ya. Kemudian untuk yang baik-baik aja, nah, terus-terusan bagus, dongkraknya bagus sampai tua. Karena nggak digunakan untuk apa? Maksiat. Ya. Dulu pernah cerita, ya, ada punya guru, Habib Salim Syadri sama ada Agil Buker Jember, ya, Agil juga, ya, emang umuran apa tuh anak Agil dan kata Syekh ya Syekh Agil gimana dobrak gimana dobrak udah Syekh ya udah tua dobrak mana tapi dobrak payah deh payah udah tua Agil payah tua boleh tapi tetap harus dobrak masih bagus nanti mana udah pokoknya udah ya. Nah, ya, artinya bukan berarti dia maksiat. Kadang dia nggak maksiat, pola makan salah, pola makan sembarangan, akhirnya apa tuh? Berarti nggak bagus juga. Ada orang nggak maksiat tapi pola makan salah. Ada nggak pola makan salah? Ada. Dia anggap dia jual-jualan sama yang manis, karena kencing manis. Iya, gula. Meletet juga. Paham nggak? Paham ya? Pada makan apa nggak maksiat tapi dari yang lain. Paham nggak? Nah, ya, jadinya yang penting apa? Yang penting jaga daripada maksiat, insyaallah dobrak bagus. Ya, biar panas aja. Kita yang ini aja apa? Jadi apa? Lebih semangat nih. Paham nggak ya? Karena ada orang udah umur 40 dah meletot, ya. Berarti dulu diobrak, ya kan? Ya ada yang nggak maksiat karena gula ya. Paham ya? Jadi siapa yang syukur nikmat maka dia telah mengikat faqad qayadaha bi'akalah, diikat dimaksud dengan ikal tali. Itu orang Arab tuh, orang Saudi kalau pakai gutrok tuh yang merah, gue pakai yang hitam namanya igal. Masalah igal. Nah, igal tuh ya kencang nggak, kuat nggak? Nah, jadi maksudnya orang yang syukur nikmat maka dia telah ikat nikmat tersebut biar nggak lepas, biar nggak lenyap. Ya. Waman kafaraha faqad ta'arradaha lidzaliha. Siapa orang yang syukur nikmat, dapat nikmat enggak syukur, baik dengan lidah atau dengan hati atau dengan tubuhnya, dengan tubuh, maka dia telah faqad aradaha lidzaliha, maka dia telah membawa nikmat tersebut untuk hilang. Ya, artinya dengan dia syukur nikmat, maka dia telah membawa kehilangan nikmat. Artinya nikmatnya Allah cabut. Nah, kenapa? Enggak syukur sama nikmat, jika kufur nikmat. Ya, paham ya? Dulu di Hadramaut kita kalau habis maghrib tuh di kota Tarim diulang-ulang kata-kata lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah ala hadhihi ni'mah. Segala puji bagi Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah terhadap nikmat ini. Jadi itu bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Ini dengan ini kita ulang-ulang bersyukur dengan apa?
dengan lidah, kemudian duduk di majlis taklim bersyukur dengan apa? Dengan anggota tubuh. Jadi gabung syukur dengan hati, dengan lidah, dengan anggota tubuh. Jadi lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah ala hadhihi nikmat. Lakal hamdu itu 3 kali. Sekali aja dia syukur nikmat, 3 kali lebih hebat lagi. Paham ya? Jadi ulang-ulang aja tuh. Gampang enggak? Gampang. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Allah ala hadhihi nikmat. Ya ulang-ulang ya. Nah, wa qala al-qailu, berkata satu orang ulama, ya al-qail yang berkata, dia mungkin artinya orang alim, idza kunta fi ni'matin far'aha, kalau kamu lagi dapat nikmat maka jaga nikmat tersebut. Kalau kamu lagi punya nikmat, lagi dapat nikmat, far'aha, jaga nikmat tersebut apapun juga. Kita dapat nikmat sehat, jaga kesehatan, far'aha, jaga jangan nikmat sehat untuk maksiat, dan jaga juga dari pola makan tadi. Ya, paham ya? Nah, jadi masalah jaga nikmat, antum kamu semua tahu ya. Habib Abraham Syekh Al-Qas dan Abraham Mila tahu pun baru. Kan beliau tersebut lahirnya 1928. Itu beliau kira-kira umur 80 masih seger badannya, sehat. Ke Hadramut, ke Singapura, kemana-mana, apalagi itu apa? Sudah. Ya, maksudnya tenaganya masya Allah. Kita yang sakit-sakitan di mana aja. Itu nggak, umur itu berapa? 40, nggak boleh sakit, nggak. Ada 45, seger. Ya, kemudian kita tanya, resepnya apa sih? Antum nih, ada orang di bawah antum umur 60 udah etoy, lemas. Antum nggak 45 nih masih apa tuh? Bilang, Anda semenjak umur 60 tahun ke atas mengurangi makan. Kalau Anda goda makan siang, Anda nggak makan malam. Tapi kalau Anda makan malam berarti Anda siangnya nggak makan. Wah, repot juga gitu. Repot juga ya. Kita kalau siang makannya daging, malam daging, kalau repot juga. Kalau siangnya Indomie, itu tolak kan. Jadi ada apa kecenderungan sehatnya seorang tersebut dengan apa? Pola makan. Umur 2 ke atas, pola makan diatur. Jadi dengan pola makan yang hebat, tetap sehat. Ya, jadi sehat terus. Kok masih dia sakit? Bukan sakit, kok dia sehat terus? Kenapa? Karena jaga. Nah, ini tidak pun tak dinikmatin pernah. Kalau kamu dalam suatu nikmat, jaga. Lagi punya duit banyak, punya duit, jaga. Jangan sampai duit itu untuk maksiat. Jaga juga. Paham nggak? Karena kalau dia apa? Dia gudang untuk maksiat, nggak dijaga, lenyap, hilang ya. Fa'inal ma'asiyatu jami'an. Tuh karena apa mesti jaga hati kita untuk yang baik-baik? Karena perbuatan maksiat menghilangkan nikmat. Bukan maksiat menghilangkan nikmat. Ya. Anak muda yang sering onani, sering masturbasi, nanti kalau dia nikah berkurang, galaknya serangan kurang. Paham nggak? Ya kata bininya, kok gini aja nih. Ini jangan-jangan udah agak sering ganti oli nih. Enggak, ganti oli. Jadi yang jaga nggak pernah maksiat, nggak pernah onani, galak. Mensuruk aja. Serang terus. Iya pokoknya udah. Tapi yang biasa udah. Nah, apalagi yang semasa mudanya sering berzina, kemudian nikah, dia nggak galak lagi. Karena final maksiat, tujuan ini maksiat hilang nikmat. Paham nggak? Ya, makanya jadi obral nih ya. Wadawim alaiha bismillahi. Continue kamu syukur pada Allah Taala. Continue dan dapat nikmat terus bersyukur. Ketika dapat nikmat terus bersyukur pada Allah Taala. Fainal ilaha sari'un niqam. Karena Allah Taala kalau hambanya enggak mau syukur nikmat, Allah Taala balas dengan cabut nikmat tersebut. Niqam artinya balas dendam. Jadi ya enggak mau syukur nikmat, ya berarti apa? Allah Taala cabut nikmat tersebut. Allah Taala kasih apa? Kekurangan dan lainnya. Paham nggak? Nah ini orang-orang mana? Orang-orang yang nggak mau syukur sama Allah Taala nikmat, kemudian nikmatnya dia berikan untuk kemaksiatan, Allah Taala akan balas dengan apa? Dengan mencabut nikmat tersebut. Dia maksiat terus dengan punya nikmat maksiat, Allah Taala cabut nikmat tersebut, kemudian ada efeknya juga. Ada efeknya. Kenapa efeknya? Efeknya nggak kuat lagi, efeknya gini lagi. Ya, tapi yang
biar suatu masa mudanya duitnya banyak, dia syukur sama Allah Taala. Tuanya duitnya banyak juga, Tambah. banyak juga. Kemudian dia udah nggak apa, udah nggak nafsu dunia, duitnya banyak. Pada yang itu luar begitu. Jadi duitnya kebanyakan. Jadi Allah karena masa mudanya duitnya dia kasih duit banyak, Allah syukur. Udah untuk taatan, untuk hidup ini, tuanya itu banyak juga. Karena kalau banyak. Yang itu anak-anak mencuci aja. Ini tuh nggak bisa ngapa-ngapain dah ya, kayak udah dikasih lagi. Layu dikit ya, tuh di bawah bantal ada, di bawah guling ada, apalagi tuh. Spray. Nah, di bawah karpet ada, namanya dalam bintang ada semuanya. Jadi itu objek apa Allah Taala jual-jualan lagi. Karena sama-sama mudahnya, ya syukur nikmat ya. Insya Allah kita bisa ya. Amin. Ya kita berhenti al-ikhlas ya. Wallahu a'lam. Ini kalau hujan pada nengok kan ada lagi punya jemuran. Nanti kalau hujan, punya lagi jemur duit, jadi jemur baju nggak diangkat, apa khawatir kan? Benar? Iya, benar. Iya, hujannya, apalagi ada bini luar kali nggak kasih kunci.